Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami banggakan para musyrif musyrifah yang mohon ya dimaklumi tidak bukan satu persatu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada guru-guru kita, para musyrifah di lingkungan Pondok Pesantren Akmal Sabila, Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan iman Islam, dan Allah penuhi segala cita-cita dan harapannya. Yang saya banggakan pula para santriwan santriwati, siswa-siswi SMP SMA Akmal Sabila, yang semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya berbahagia. Semoga bersama-sama bisa melepas kerinduan dengan ayah bunda, dan semoga ananda semuanya Allah jadikan anak yang soleh, solehah, pencinta Al-Quran. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama senantiasa di pagi hari ini untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita merasakan adanya kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kita katakan nikmat iman kita rasakan karena dari mulai kita bangun di malam hari tahajud, kemudian kita laksanakan kebiasaan baik kita tilawatil Quran, atau juga hari ini atau malam tadi ya kita mempersiapkan untuk kepulangan, dan itu dirasakan nikmat. Bayangkan kalau kita sakit, apakah kita bisa merasakan nikmat? Tidak. Bahkan pagi hari ini kita berada di sini adalah sedang menikmati ya sehatnya kita. Ternyata enak sehat itu. Betul apa betul? Kita bisa duduk, kita bisa tertawa, kita bisa bicara. Dan semua itu adalah biiznillah. Bersyukurlah kalian semuanya wahai anak-anakku. Karena di luar sana banyak teman-teman kita yang pagi subuh ini masih berselimut, masih tidur lelap, bahkan jangan-jangan belum melaksanakan sholat subuh. Rugilah mereka, beruntunglah kita, berbahagialah pada subuh kali ini. Salat serta salam adalah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini rasanya Umi turut berbahagia atas kebahagiaan kakak-kakak di pagi yang cerah ini. Mukanya kelihatannya tidak ada yang cemberut, semuanya tersenyum. Biasanya pagi ini sedang menghafal, mengantuk, tapi sekarang kelihatannya sudah tidak ada yang mengantuk. Ini menunjukkan karena bahagia, kerinduan beserta ayah dan bunda. Bahagia tidak? Apa yang membuat bahagia? Pulang, apalagi
ketemu orang tua, apalagi bisa istirahat. No. Sama saja. Tadi dibacakan oleh ya kakak Sana gitu ya. Innalladzina amanu sumastaqamu wala takhafu ya wala tahzanu wa ubshiru bil jannah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, maka mereka itu sumastaqamu, istiqomah. Istiqomah itu ya diartikan dengan kata atau juga artinya ya continue, terus menerus, tidak ada ya berhenti untuk kebaikan, dan selalu ya kebaikan itu selalu dilaksanakan di mana saja berada. Anak-anakku yang berbahagia, Umi diingatkan dalam sebuah ucapan dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies bilang, kalau kita mau menuju ke Tawangmangu, Tawangmangu itu adanya di Gunung Lawu. Kalau kita mau ke Gunung Lawu, maka pasti kita akan melakukan perjalanan yang tidak datar. Perjalanan menuju gunung itu harus mendaki dengan lelah, dengan capek, dengan penuh kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat kita berada sampai ke puncak Gunung Lawu, disitulah kita akan merasakan bahagia. Harapan kita menuju Gunung Lawu tercapai. Karena itulah kebahagiaan itu bisa dicapai oleh orang-orang yang mau proses belajarnya capek lelah. Bagi orang-orang yang belajarnya separuh hati, setengah hati, maka gak mungkin bisa sampai ke puncak Gunung Lawu. Maka kakak sekalian, yakinlah seluruh para santriwan-santriwati, kalau kita ingin menjadi pemenang, menjadi orang hebat, menjadi orang yang luar biasa, maka kita harus belajar dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerja keras, dengan penuh penderitaan. Tapi itu adalah bagian untuk memberikan sebuah kekuatan menuju kesuksesan. Paham tuh? Jadi kalau kakak selama berada di pondok pesantren ini, banyak sekali tantangan-tantangan, godaan-godaan. Dari mulai bangun pagi sampai dengan tidur, perjalanan kita cukup menantang, cukup luar biasa. Karena itulah proses belajar kalian sedang dituntut untuk menjadi yang hebat. Apapun, dalam bentuk makanan atau apa, ketika seseorang membuat makanan, menu makan yang enak, itu tidak dilakukan dengan proses yang asal saja, tapi di situ ada takaran-takarannya. Ya, ada ya proses membuatnya. Sama diibaratkan kalian para santri, anak-anakku. Ketika anak-anakku akan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan cita-cita dan harapan, menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan manusia, maka sudah barang tentu proses belajarnya perlu dihadapkan dengan persoalan atau masalah-masalah, akan tetapi semuanya kita bisa teratasi. Bersyukurlah Allah telah menganugerahkan kepada kita semuanya potensi yang dimiliki oleh kita, yang Allah berikan berupa jiwa raga kita. Raga kita, panca indera yang Allah berikan begitu sangat lengkapnya. Dengan telinga, Allah bisa memberikan pada kita yang kemudian kita fungsikan telinga sebagai apa? Alat untuk mendengar. Mendengar yang bagaimana? Yang baik, ayat-ayat Allah, kebaikan.
Dan Allah berikan kepada kita dua mata. Kira-kira apa fungsi mata? Untuk melihat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melihat alam semesta, melihat teman-teman kita, melihat guru-guru kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau hari ini Allah menutup mata kita, kita tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi. Kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memfungsikan mata. Kemudian selain mata, juga dua kaki. Allah berikan kepada kita apa fungsi kaki? Untuk berjalan, menapaki bumi ini, berjalan yang baik-baik, ya, menuju yang baik. Maka ketika kita berjalan, bersyukur sekali kita punya kaki yang bisa difungsikan untuk berjalan. Bayangkan kalau kaki kita kesleo saja, enak nggak jalannya? Tidak. Bersyukurlah. Kita juga diberikan tangan, alhamdulillah kedua tangan kita Allah berikan kesehatan. Kita bisa mengayunkan tangan, bisa menjadikan tangan ini membawa sesuatu, ya, untuk bermanfaat. Kita bisakan tangan ini untuk menunjuk. Kita bisa tangan ini untuk banyak hal yang kita lakukan, untuk makan, untuk dan sebagainya. Bayangkan kalau pagi hari ini Allah tidak lagi memberikan kesempatan untuk kita, tangan ini bisa bergerak. Semua itu Allah tidak meminta kepada kita untuk dibalasnya, karena Allah tidak butuh dengan kita. Kalau kita ibadah bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita semuanya. Kita sadar betul bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Apabila kematian itu telah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian telah tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menawar-nawar atau mengakhirkan waktu. Maka bersyukurlah pada Allah. Anishkurli wal walidayya ilayyal masir. Bersyukurlah padaku, dan kepadakulah kamu akan kembali. Oleh karena itu hari ini dalam pertemuan di akhir perpulangan ini menuju ke rumah masing-masing, ya, ingatlah bahwa perintah Allah itu ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu pada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya. Wa bil walidayni ihsana. Dan yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang pertama adalah perintah beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada Allah? Karena kakak semuanya, ya, kita semuanya sudah Allah berikan banyak buat kita, segalanya, semuanya. Tidak ada Allah yang tidak diberikan. Semuanya Allah berikan kepada kita. Kita telah diciptakan oleh Allah dalam makhluk yang bentuk yang sangat sempurna. Maka, ya, perintah beribadah ini adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perintahnya wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Perintah yang kedua adalah pada kita semuanya, anak-anakku,
berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bagi anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua, tetap kita doakan, Allahumma gfir lahum, doakan. Dan bagi yang masih didampingi oleh kedua orang tua, berbuat baiklah kamu di dunia ini, karena orang tuamu masih ada, kamu masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Tidak tahu orang tuamu kapan akan kembali. Allah memanggil. Kita tidak tahu umur orang tua kita, ibu dan bapak kita. Tapi batas umur orang tua itu adalah terbatas. Pasti kamu akan merasakan betapa rasa sepi, rasa kehilangan ketika kita sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita atau salah satunya. Maka hari ini berniatlah untuk kakak yang mau pulang ini, jangan sakiti kedua orang tuamu. Umi nggak ridho, guru-guru kami semua di sini tidak ridho kalau kamu menyakiti orang tua sampai dengan orang tuamu menitikkan air mata. Jangan. Apa yang merasa orang tua suka pada kamu, lakukan. Kalau ditanya, jawab yang benar. Kalau bicara sama orang tua, yang enak, yang baik. Apa yang disukai oleh orang tuamu, lakukan. Sayangilah orang tuamu. Karena tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidupmu adalah orang tuamu. Bayangkan, setiap hari yang dipikirkan adalah anaknya. Tuh, di pondok anak saya gimana ya? Bisa nggak belajarnya? Bagaimana menghafal Al-Qur'annya? Bagaimana berbuat baik dengan orang tuanya? Bisa nggak anak saya? Maka terucap dalam doa-doanya pada saat setelah sholat. Ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Lain ataitana syakiran lanakunanna minas syakirin. Lain ataitana sholihan lanakunanna minas syakirin. Ya Allah, jika Engkau anugerahkan pada kami, Engkau beri kepada kami anak ini anak yang soleh, aku akan jadi bersyukur ya Allah. Itu adalah doa-doa yang keluar dari lisan orang tua kita. Jangan sakiti hati mereka. Mereka nggak boleh sakit karena kita. Kehadiran ibu dan bapak kita sangat penting buat kita semuanya. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan ada beberapa pesan Umi yang ingin disampaikan pada kakak semuanya. Pada saat liburan ini, yang pertama adalah ingat bahwa liburan itu bukan berarti kakak istirahat. Kemudian kakak meninggalkan hal-hal yang terbiasa kakak lakukan. Tapi yang pertama, mohon kiranya kakak untuk bisa menjaga nama baik Akmalah ketika berada ya dengan orang tuamu. Jangan sampai ya ayah bunda itu merasa bahwa selama berada di Akmalah Sabila itu tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan semakin besar kok pesantren atau mondok itu semakin susah diatur, semakin sekarang dewek. Semakin merasa dirinya paling pintar, paling hebat, pasti orang tuamu akan sedih. Maka anak-anakku, terutama yang harus kita lakukan adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi berpesan, jagalah sholat berjamaah. Kalau di rumah dengan bapak, dengan ibumu, dengan adikmu. Kalau jauh ke musola, ke masjid.
Kalau ada musola yang bisa kita jangkau, yang dekat, berangkatlah ke musola seperti anak-anakku berada di sini. Rasanya bahagia, ya Allah. Aku memondokkan di Akmala, ternyata Masya Allah, Akmala bisa membentuk anak saya menjadi anak yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kiranya mohon untuk kakak semuanya bisa ya dilaksanakan dengan baik dalam rangka menjaga ya nama pondok ini. Jangan sampai memondokkan tapi pulang dari pondok bablas. Duhurnya tidak, asarnya juga, maghribnya, subuhnya pun sampai dengan tidak sholat karena kamu ngerasa orang tuamu tidak membangunkan. Ini adalah kebodohan. Berarti kita ini termasuk orang yang tidak berakal. Selama 3 bulan, selama 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun di Akmala Sabilah, ya, ini tidak ada bekas yang bisa memberikan ya kebahagiaan buat orang tua kakak. Terutama kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan pagi ini bahwa pulang itu saya akan menjadi anak yang belajar istiqomah. Waktu duhur, pergi kamu ke musola itu kalau dekat. Kalau dekat masih ke masjid. Ajak ayah, bundanya. Itu positif bagi Akmala. Mungkin nanti orang tuamu ketika pulang, ya Allah Umi, alhamdulillah ya Allah Umi, saya bersyukur sekali, saya senang sekali anak mondok ternyata Umi. Ya, perubahannya luar biasa. Yang tadinya sebelum mondok anak kalau sholat disuruh, sekarang setelah mondok anak saya itu sholat itu sudah ya kesadaran, bukan saja dipaksa dan disuruh. Ini mohon kiranya untuk para musifah selama 3-4 hari ya adalah ditanyalah anak itu. Sambil kalau perlu ada orang tuanya ya tanya tentang anaknya. Itu sebagai penilaian kontribusi yang bisa diberikan untuk lembaga. Kalau ada nilai akhlak 9 itu bukan hanya bisa baca akhlakul ibanin atau ya hanya sekedar ya bisa menerjemahkan, akan tetapi selain itu dituntut kalian untuk menerapkan ilmu yang sudah diajarkan selama belajar dengan para asatid di sini. Kalau itu yang dilakukan oleh kakak, apa yang diberikan disampaikan oleh bunda, oleh para asatidah, maka kami semuanya akan mendapatkan kebaikan dari kakak semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi ya, yang pertama itu menjaga nama baik. Kemudian yang kedua adalah membiasakan ya kebiasaan yang dilakukan ya di pondok pesantren. Pertanyaannya Umi, boleh nggak sih Mi kalau misalkan kita pulang nih, nah kemudian Kemis itu kan ada hari Kamis tuh, pasti kakaknya aduh asik, Kamis prestasinya nggak puasa. Ya, kalau Umi katakan sih kalau kakak dalam perjalanan ya sedang perjalanan jauh musafir nggak masalah, ya boleh. Tapi kalau kakak atau sedang di rumah, ya akan lebih baik kalau kakak laksanakan. Bahagia banget orang tua. Orang tua yang tadinya nggak puasa tiba-tiba anaknya malam-malam minta sahur atau bikin nasi goreng sendiri atau apa sendiri, kakaknya mau ini mah gitu. Tiba-tiba puasa, pasti orang tua akan mengatakan, ya Allah, senang banget bisa sampai nangis orang tua. Ya Allah, ternyata mondok tuh anak saya itu sudah bisa puasa Senin Kamis sudah bagus, dia di rumah juga dia mau berpuasa. Ya. Nah itu ya. Jadi jangan niatnya yang apa? Yang kotor-kotor lah. Yang bakalan pulang ini kita nanti enak lah. Kalau pulang pasti ya kita santai. Kemudian apalagi tuh yang ada dalam pikiran teman-teman?
Pasti kalau pulang itu yang ada dalam pikiran ini, kita pastinya nih, kita akan mampu atau bisa ya menggunakan HP-nya. Umi bukan melarang kalian untuk menggunakan HP, ya. Silahkan, tapi boleh kamu ya. Barangkali di sini ada ya aplikasi ya terkait dengan di Akmala ini banyak ya Ustadz Novan ya untuk liburan ini komunikasi atau lakukan dengan para ya teman-teman atau seperti kita bergabung gitu loh, itu akan lebih bagus ya. Jadi kita ini masih saling menyapa sekaligus libur ketika berada di dengan di medsos itu ya. Jadi dijadikan oleh kita ya medsosnya itu adalah dilihatlah konten-konten Akmala kan gitu ya. Kemudian kamu berikanlah subscribe buat Akmala ya. Dan untuk kita kan kita banyak tampil loh teman-teman. Itu kan berarti apa? Untuk yang positif atau juga untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, Umi tidak suka kalau kakak terlalu ya banyak waktunya ya untuk bermain game ya, untuk apalah gitu. Sehingga nanti udah identitas pesantren tuh hilang lagi. Padahal hanya 2-3 hari ya Ustazah ya. Tapi ketika kakak seharian tiap hari yang dibawa ini saja, yang lihat ini saja Pak Gib, udah deh hilang deh semua kebaikan kakak, semua yang kebiasaan baik kakak ini akan merasa tidak semangat lagi untuk melakukan itu semuanya. Karena semuanya sudah ya merasa nyaman dengan alat komunikasinya. Maka Umi berpesan, boleh kakak ya menggunakan alat komunikasi ini, tapi usahakan ya yang positif, yang baik, dan waktunya juga usahakan jangan terlalu lama. Kalau hanya 1 jam gitu ya sehari nggak masalah ya. Tapi janganlah kita akan minta kepada orang tua berapa banyak, berapa lama anak-anaknya ketika di rumah ini ya. Kita akan kerjasama dengan orang tua agar ayah bunda juga bisa memberikan mengontrol ya anak-anak semuanya ketika beberapa hari ini. Kenapa Umi sedikit ya memberikan kepada kakak ini ya hal-hal yang terkait dengan HP ini ya. Karena kita tahu Kak, bagi orang-orang yang waras akalnya, yang akal sehat ya, kata Rocky Gerung itu ya, akal sehat itu. Pasti dia akan mampu membedakan ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika itu tidak baik, ya tidak dilakukan. Akan selalu dalam setiap perbuatannya itu ya mempertimbangkan aspek baik dan buruk. Sekarang Umi tanya kepada kakak. Dulu ya sebelum kakak kesini, setiap hari berapa jam kakak bermain HP? Jujur. Umi tanya anak SMP dulu. Anak SMP ada yang mau cerita berapa jam? Siapa yang mau cerita ke depan? Zahwan. Sini. Nggak apa-apa dijelasin. Kan dulu ya, kalau sekarang kan. Ya. Ya, silakan berdiri aja, Pak. Cerita aja, Pak. Dulu kan ya.